Pernah nggak sih kepikiran kalau kita lagi kerja tiba-tiba terjadi kecelakaan? Bukan cuma buat pekerja pabrik ya, pegawai kantor, driver online sampai UMKM juga bisa kena. Nah, pertanyaannya, siapa yang nanggung biaya rumah sakit dan penghasilan kita yang hilang? Halo, kenalin, aku Tri Utami, peserta magang di BPJS Ketenagakerjaan, kantor cabang Medan Kota. Di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, tapi dengan versi yang santai dan juga mudah kalian pahami. JKK itu sebenarnya simpel aja. Ini adalah perlindungan buat kita sebagai pekerja kalau terjadi kecelakaan yang ada hubungannya sama pekerjaan kita. Mulai dari kita berangkat kerja, lagi kerja, sampai kita pulang ke rumah, itu masih masuk perlindungan dari JKK. Bahkan kalau ada penyakit yang muncul gara-gara lingkungan kerja, itu juga bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kadang kita mikir, aku kerja aman-aman aja. Padahal risiko kerja itu gak pernah izin dulu. Sekalinya kejadian, biaya pengobatan rumah sakit bisa sampai jutaan, bahkan puluhan juta. Nah, disinilah JKK itu penting. Karena fokusnya bukan cuma buat ngobatin, tapi bikin pekerja tetap tenang secara finansial. Kalau peserta JKK mengalami kecelakaan kerja, biaya pengobatannya itu ditanggung tanpa batas oleh BPJS Ketenagakerjaan selama sesuai indikasi medisnya. Kalau belum bisa kerja, ada santunan pengganti upah. Kalau sampai terjadi cacat tetap atau meninggal dunia, keluarga masih dapat santunan dan anaknya bisa dapat beasiswa juga loh. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu bukan cuma buat kita, tapi juga buat keluarga kita. Soal iuran, ini juga masih sering menjadi salah paham. Buat penerima upah atau PU alias karyawan, iuran JKK-nya itu dibayarin sama perusahaan tempat dia bekerja sesuai dengan resiko pekerjaannya. Kalau pekerja mandiri atau bukan penerima upah BPU, iurannya itu dibayar sendiri sama pesertanya, tapi nominalnya itu ringan banget loh. Ibaratnya uang jajan sehari bisa jadi perlindungan jangka panjang kita. Kita ambil contoh Pak Budi, driver ojek online. Suatu hari beliau kecelakaan kerja pas lagi narik penumpangnya. Karena terdaftar JKK, biaya rumah sakitnya itu ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selama Pak Budi nggak bisa kerja, dia tetap dapat santunan, dan kalau nggak ada JKK, bisa kebayangkan bebannya kayak apa. Tapi perlu kita ingat, gak semua kejadian otomatis bisa dibilang kecelakaan kerja. Yang termasuk itu kejadian yang masih ada hubungannya sama pekerjaan kita. Termasuk dari perjalanan berangkat dan pulang kita itu harus melalui jalur yang wajar. Selain itu ada juga penyakit akibat kerja yang biasanya muncul karena paparan lingkungan kerja dalam jangka panjang. Kalau kejadian, kalian jangan panik, langsung aja lapor dan datang ke Vaskes yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Proses klaimnya itu dibantu asalkan datanya lengkap dan status kepesertaannya masih aktif. Masih ada yang bilang klaim JKK ribet. Faktanya, selama sesuai aturan, prosesnya itu jelas dan transparan. Yang penting jangan nunggu kejadian dulu baru kamu daftar. Intinya, JKK itu bukan soal takut kecelakaan, tapi soal siap kalau resiko datang. Kerja jadi lebih tenang, keluarga pun merasa aman. Sekian dari penjelasan aku tentang salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya.